menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik para pendengar dan juga para pemirsa sekalian, kembali di POTS Podcast Tarbiyah Sunnah. Dan kali ini kita bersama guru kita Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafidhahullah taala. Kuma ada Mang Sat, ana balik sekarang Sat, bahasa Sunda ana Sat nanya ini Sat. Gimana Sat? Alhamdulillah ada Mang. Alhamdulillah ada Mang Sat. Masya Allah. Alhamdulillah Sat. Dikit-dikit belajar ya. Harus Sat, gitu. Sudah jadi wargi Sat. Masya Allah. Saat ini kita mau bicara soal yang mungkin bagi kita kaum muslimin membahagiakan ya, ketika melihat banyak sekali kaum muslimin yang hijrah gitu. Hijrah gitu ya, seperti dari ada artis, selebgram, ada pengusaha, ada juga seniman hijrah. Jadi kabar yang menggembirakan, dan juga ini satu hal yang harus kita syukuri tentunya Sat, gitu ya, seperti itu fenomena. Siap. Banyak sekali saudara-saudara kita yang hijrah seperti itu Sat. Nah, kalau dalam definisi sendiri Sat, makna atau arti hijrah sendiri apa Sat seperti itu? Ya. Fadhal Sat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du ya. Ya memang hijrah itu adalah kata yang diambil dari bahasa Arab ya. Ya. Dan sebenarnya banyak bahasa Indonesia ini diambil dari Arab juga ya. Iya, betul Sat, betul Sat. Makanya jangan anti Arab. Hari-hari itu bahasa Arab semua ya. Tapi hijrah itu kalau kita telusuri dari secara bahasa itu artinya meninggalkan. Dan ada dua makna atau dua jenis dari hijrah itu. Pertama yaitu hijrah tempat. Yaitu kita meninggalkan tempat-tempat yang penuh dengan kekufuran, kesyirikan, menuju tempat yang di sana tersebar nilai-nilai Islam, syiar-syiar Islam. Seperti dulu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau hijrah dari Mekah yang saat itu masih kafir ya, berhala, kesyirikan, menuju Madinah ya, yang mulai berkembang cahaya Islam. Ini makna yang pertama, makna hijrah secara hijrah tempat, hijrah secara hissi, terlihat. Terlihat. Yang kedua, hijrah yang secara maknawi, tidak terlihat dia dengan panca indera, yaitu hijrah dari perbuatan-perbuatan, hijrah dari kemaksiatan, dosa, hijrah dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, hijrah dari maksiat. Ya, makanya kan ada istilah hijrah dari riba, hijrah dari musik. Nah, ini benar juga. Jadi definisi ini atau istilah ini benar juga diambil dari hadis Nabi SAW. Al-muhajiru man hajara manahwa. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Ya, yang dilarang oleh Allah mencakup satu yang paling inti, syirik. Makanya hijrah yang paling penting itu hijrah dari syirik menuju tauhid. Yang kedua, hijrah dari kebid'ahan menuju sunnah. Yang ketiga, hijrah dari kemaksiatan, ya, entah itu hijrah dari rokok, entah hijrah dari riba, entah hijrah dari musik menuju ketaatan kepada Allah SWT. Dan hijrah yang kedua ini memang justru yang lebih penting daripada yang pertama. Lebih hakiki saat ya, seperti itu. Kenapa? Karena kalau hijrah yang pertama itu jarang-jarang orang. Sekarang ya kita di Indonesia ini misalkan, alhamdulillah negeri Muslim, ya kan, sehingga nggak perlu untuk hijrah tempat. Nah, tidak semua orang perlu untuk hijrah tempat. Tapi hijrah yang kedua, hijrah dari maksiat, hijrah dari bid'ah, hijrah dari kesyirikan. Ini yang paling inti karena ini banyak menyangkut banyak orang, banyak kalangan. Oleh karenanya sangat penting sekali ya kita semuanya untuk hijrah. Kalaupun tidak hijrah tempat, ya yang paling penting hijrah perbuatan tadi. Hijrah dari syirik, hijrah dari bid'ah, hijrah dari maksiat kepada Allah SWT menuju ketaatan kepada Allah SWT. Karena orang yang hijrah ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaban katsira wa sa'a. Dalam surat An-Nisa ayat 100 Allah mengatakan, siapa yang hijrah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak, keluasan rezeki. Demikian juga Nabi SAW pernah mengatakan, ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah liman amana bi wa aslama wa hajar. Saya menjamin sebuah rumah di surga, di pinggiran surga, bagi orang yang beriman kepadaku, Islam, dan hijrah. Jadi ini hijrah
dengan makna yang kedua atau makna yang pertama, ini dua-duanya penting sekali, walaupun yang kedua lebih penting. Lebih penting. Dan amalan yang sangat utama, ibadah yang sangat utama, sepantasnya bagi kita semuanya untuk hijrah. Ya, Nah, betul. Baik. Dan ini tadi Ustaz, ada berbagai kalangan ya, baik yang umum, masyarakat umum tadi, ada yang artis, ada yang selebgram, ada yang penyanyi gitu Ustaz, ada pengusaha besar gitu ya, yang hijrah Ustaz, seperti itu. Dan ada juga fenomena-fenomena yang Ustaz. Fenomena-fenomena hijrah itu ada yang tadinya maksiat lalu taat gitu ya. Mungkin karena dengan berbagai ujiannya harus balik lagi kepada kemaksiatan lagi. Mungkin joget lagi, mungkin jadi nyanyi lagi gitu Ustaz, seperti itu. Ada juga yang tadinya hijrah belum berhijab, belum bernikab, berhijab atau berjilbab dan lalu bernikab, lepas nikabnya, lepas jilbabnya. Gimana saat ini kita supaya tidak kembali lagi kepada kemaksiatan yang dahulu atau kebid'ahan yang terdahulu, Ustaz? Gimana Ustaz nasihatnya, Ustaz? Supaya istiqomah dalam hijrah. Ya, betul, Ustaz. Supaya tidak berguguran di tengah jalan. Tidak berguguran di tengah jalan. Ustaz. Ya memang subhanallah ya, orang mempertahankan istiqomah itu berat memang. Ya, istiqomah itu berat. Makanya dulu sebagian ulama salaf ketika membaca firman Allah SWT, innal ladzina qalu rabbuna wa. Wah, ini banyak kata beliau. Kalau mengaku beriman banyak. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Ini yang sedikit. Ini yang jarang, ini yang berat. Jadi orang mungkin mendapatkan hidayah, ya alhamdulillah kita gembira. Tapi yang bisa mempertahankan sampai akhir hayat kita, ini yang memang berat. Makanya penilaian seseorang itu dilihat di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung di akhirnya, finishnya. Ya, karena kita tidak pernah tahu. Mungkin sekarang kita mendapatkan hidayah, tapi apakah kita bisa mempertahankan hidayah ini sampai akhir hayat kita? Nah ini wallahu alam, kita nggak tahu. Oleh karenanya supaya kita istiqomah ya dalam hijrah ini, dan supaya kita tidak berguguran di tengah jalan, nggak balik lagi, maka yang paling penting mungkin yang pertama kita tata niat, luruskan niat. Betul. Jadi kita niat hijrah ini untuk apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Dan ini yang paling berat. Oleh karenanya orang yang mau hijrah harus mengevaluasi niatnya. Saya tujuannya niat ini untuk apa? Apakah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala? Ataukah hanya ganti casing saja? Ya, hanya ganti dunia popularitas saja. Nah ini, kalau kita niatnya lurus, Allah SWT akan bimbing kita. Allah akan jaga kita, Allah akan berkahi langkah kita. Tapi kalau niat kita bengkok, nah itu tadi. Bisa jadi ya kita akan kembali lagi, berguguran lagi. Ya, nah makanya dahulu Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, maka nalillahi bakin. Segala sesuatu itu kalau diniatkan karena Allah SWT, maka akan langgeng. Langgeng. Kalau niatnya karena Allah SWT. Wa maka li ghairillahi zail. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah SWT, nah ini akan kropos, nggak kuat. Dan ini memang sesuatu yang berat ya. Menata niat, meluruskan niat, ini berat sekali. Sampai sekelas Sufyan As-Tsauri saja pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asadda alayya min niyati. Tidak ada yang paling berat bagi saya daripada menata niat. Jadi yang nomor satu meluruskan niat. Yang kedua adalah banyak berdoa kepada Allah SWT. Ya, karena hati kita semuanya di tangan Allah SWT. Allah yang membolak-balik. Maka banyak doa supaya kita diberi keistiqomahan setelah hijrah ini. Perbanyak doa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hatiku, tetapkanlah hati hamba dalam ketaatan kepadamu. Nah ini terutama di waktu-waktu yang mustajab, ya banyak doa. Ya. Karena godaannya juga besar ya. Betul. Orang setelah hijrah itu godaannya besar, tantangannya, ujiannya, cobaannya. Maka harus minta supaya Allah SWT memberikan keteguhan. Betul. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling penting juga, semangat belajar ilmu agama. Diperkuat. Pondasinya ini diperkuat. Jangan sibuk yang lain-lain dulu, sibuk cari panggung, sibuk ini itu, ya. Jadi fokus belajar ilmu agama. Karena ilmu ini yang akan bisa menjadikan kita kuat dalam hijrah. Sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya. Jangan sampai hijrah cuma casing saja. Ya. Tapi setelah hijrah kita nggak ada bedanya.
Ya, nggak ada bedanya. Bahkan mungkin lebih parah. Ada sebagian orang hijrah dari maksiat, dari dosa, tapi malah jeburnya ke bid'ah, ke kesyirikan. Ya. Nah, ikut amalan, ikut mungkin ritual-ritual yang berguru kepada orang-orang yang nggak benar. Nah ini kan dari apa namanya, dari mulut harimau ke mulut buaya. Sama aja gitu loh. Bahkan lebih parah gitu ya. Karena dahulu Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau maksiat dia merasa dirinya pendosa. Ya, tapi kalau sudah melakukan kebid'ahan itu merasa dia ahli ibadah. Merasa wah, kebaikan itu baik. Jadi sulit untuk bertaubat kepada Allah SWT. Makanya untuk yang kita baru hijrah ya, fokus belajar ilmu agama, ya, ikhlaskan niat kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat mungkin yaitu cari teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Karena kita kalau pengen hijrah terus temennya masih teman-teman yang rusak, ya masih ketularan lagi. Rokok juga gitu ya. Orang hijrah dari rokok, misalkan. Tapi masih berteman sama teman-teman yang rokok lagi. Ya digoda lagi. Digoda lagi. Demikian juga kita kalau pengen memang hijrah, ya cari teman-teman yang baik. Insya Allah kalau kita memang bertekad untuk hijrah, cari lingkungan yang baik, cari teman yang baik, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadhahu wa khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah SWT, Allah akan ganti yang lebih baik dari dia. Kalau dia meninggalkan teman-teman yang nggak baik, Allah akan ganti dengan teman-teman yang lebih baik darinya. Jadi itu mungkin 4 prinsip itu yang paling penting ya. Tata niat, banyak doa, sibuk dengan belajar ilmu agama, terutama masalah akidah, masalah manhaj, diperkuat, diperkokoh. Ya, jangan cuma untuk pemanis bibir saja, hanya untuk konten saja, tapi betul-betul serius dalam belajar ilmu agama secara bertahap, secara sistematis. Ya, kemudian diamalkan. Kemudian yang keempat, cari teman-teman yang baik tadi, lingkungan yang baik. Ya, karena kalau pengen berubah ya temannya juga harus berubah yang baik gitu. Siap ditinggalin teman-temannya atau dan meninggalkan teman-temannya. Tadi Ustaz mungkin termasuk juga dalam bab ilmu tadi, mungkin menuntut ilmu tadi adalah milih guru Ustaz ya. Gitu ya Ustaz ya. Salah pilih guru bisa jadi repot Ustaz ya. Betul. Ya itu satu hal yang penting juga kita dapati ada sebagian orang sudah hijrah. Masya Allah, ini suatu nikmat yang luar biasa. Betul. Orang sudah mengenal hidayah, mengenal Islam, mengenal sunnah. Ini sudah nikmat luar biasa. Tapi kalau dia setelahnya salah guru, nah ini jangan sampai dia hanya keluar dari satu lubang, ya masuk ke lubang yang lain. Ya tadi khawatirnya dia pengen keluar dari kemaksiatan, tapi masuknya malah ke kebid'ahan. Karena apa? Karena salah guru. Makanya milih guru, selektif dalam memilih guru itu penting sekali. Imam Ibnu Sirin pernah mengatakan, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ya, sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka perhatikan dari siapa kalian belajar ilmu agama. Kita harus selektif. Ya, tidak semua yang pintar berbicara, tidak semua yang populer, tidak semua yang muncul di panggung YouTube berarti dia adalah layak untuk kita ambil ilmunya. Tidak. Ya, ambil ilmu itu dari pertama orang-orang yang memang memiliki kapasitas ilmu tentang ilmu agama, Al-Qur'an dan Sunnah, pemahamannya benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Ya. Ini yang harus kita ambil ilmu darinya. Jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang senang syirik, senang bid'ah, atau akidahnya menyimpang. Ya, penyimpangan dalam masalah akidah. Karena kalau guru sudah menyimpang, ya ini akan menularkan kepada muridnya. Kita pun akhirnya ikut-ikutan. Ya ini. Bahkan mungkin kita akan membela guru kita. Nah, makanya untuk teman-teman yang ya sudah hijrah, ya jangan salah pilih guru. Jangan salah pilih tempat ngaji, majelis ilmu. Ya, gunakan akal kita untuk memilih ya mana yang benar dan mana yang salah. Wah, mungkin kan bingung nih, mana ini yang harus kita pilih. Ya, panduan kita adalah Al-Quran dan hadis.
panduan kita adalah kita kembali kepada Islam yang murni, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya. Itu acuan kita, ya. Insya Allah teman-teman yang baru hijrah ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki akal, bisa untuk membedakan, ya, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Makanya jadikan acuan kita adalah Quran, hadis. Nah, kalau ada ustadz, walaupun mungkin dia tidak terlalu terkenal, tapi kalau yang dia sampaikan adalah Quran, dia sampaikan adalah hadis, dia sampaikan adalah ucapan-ucapan para sahabat. Nah, ini yang kita pegang rata-rata. Ya, tapi kalau kita salah belajar, ngambil ilmunya dari ahlul bid'ah, ini akhirnya kita pun ikut tersesat jalan. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kiamat. Baik, Ustaz. Ini juga Ustaz, ada juga ketika sudah hijrah gitu, seperti itu. Artinya yang mungkin tadinya pengikutnya banyak, followersnya banyak, anjlok, Ustaz. Jobnya yang tadinya mungkin banyak panggilan pekerjaan, nanti karena dia memilih jalan hijrah ini, Ustaz, akhirnya jobnya juga makin sedikit, atau bahkan harus berpindah pekerjaan, Ustaz. Pun juga akhirnya berujung masukan berkurang, Ustaz. Apakah emang gitu konsekuensinya, Ustaz, ketika kita atau seseorang itu berhijrah, Ustaz? Bagian dari konsekuensi hijrah ini memang harus menderita, Ustaz. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan ingin menguji keimanan seseorang. Ya. Ketika dia meninggalkan, ya, kemaksiatan atau hijrah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen tahu, ini benar-benar meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau enggak. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen tahu, dia lulus enggak dengan ujian tersebut. Jadi ujian itu jangan kita menilai bahwa itu untuk merendahkan dia atau untuk mengangkat derajatnya, jangan dulu. Tapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin lihat kita lulus nggak dengan ujian tersebut. Kalau dia lulus, nah berarti Allah angkat derajatnya. Kayak orang kalau misalkan nih sekolah aja, ada namanya ujian. Kalau dia lulus, nah ini baru berhak nih naik kelas. Nah, teman-teman yang hijrah pun demikian. Dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah ingin lihat setelah ujian ini dia naik kelas enggak, layak enggak. Kalau dia sabar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi ujian tersebut, maka dia berhak untuk naik kelas. Allah angkat derajat. Tapi kalau baru diuji mungkin ekonominya berkurang, followernya, pengikutnya, ketenaran, popularitasnya berkurang, misalkan. Setelah itu akhirnya dia terpelanting lagi, balik lagi. Nah, ini berarti gugur nih. Ini berarti nggak naik kelas. Nah, jadi makanya tadi sejak awal sudah kita sampaikan, mari kita ketika hijrah itu tata niat kita. Ini penting sekali. Kita niatnya apa? Apakah niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena popularitas, karena ganti casing saja, atau karena dunia dan lain sebagainya. Makanya dalam hadis tentang niat itu yang Rasulullah contohkan adalah hijrah. Setelah beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung kepada niatnya. Lalu kata Nabi SAW, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi kalau hijrahnya adalah untuk dunia atau untuk wanita, ya mungkin ya dia hijrah ya karena mungkin syarat dari mertuanya misalkan atau syarat dari calonnya. Nah, kalau dia niatnya hanya untuk wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan. Atau sebaliknya wanita untuk prianya saat gitu. Nah, ada juga seperti itu, Ustaz. Bisa jadi. Jadi intinya maksudnya orang ketika hijrah ya mungkin akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melihat apakah dia pantas untuk naik kelas atau enggak. Tapi yakinlah ya, kita harus optimis, kita harus yakin kalau kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyibukkan diri kita dengan ilmu, amal dan hal-hal yang bermanfaat, Allah akan ganti dengan yang lebih baik.
Sebagaimana janji Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awwadhahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah SWT, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Jadi mungkin itu awal-awal setelah hijrah gitu ya. Mungkin goncang. Ya. Iya. Tapi kalau dia betul-betul nanti sudah naik kelas, udah kuat, dia lulus dari ujian tersebut, ganti dengan yang lebih baik. Ya. Dan itu janji Allah SWT. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan kasih jalan keluar, kasih solusi yang baik untuknya. Ya, karena setiap permasalahan ya pasti ada jalan keluarnya. Ya, gitu. Tadi Sat mungkin agak menarik terkait dengan ganti casing, Sat. Karena dulu ada juga fenomena belakangan ini, Sat ya. Dulunya populer memang, Sat. Terkenal gitu ya, termasuk juga mungkin dari golongan artis atau mungkin golongan penyanyi gitu, Sat, seperti itu. Kemudian hijrah, Sat. Lalu akhirnya ketika hijrah juga terfitnah lagi dengan popularitas lagi, Sat. Ngejar popularitas lagi, entah disadari atau tidak, Sat. Ngejar followers lagi gitu, yang berakibat dia bikin konten yang ternyata itu jauh dari syariat. Belakangan ini beberapa kontennya kita nggak sebut nama saat ya di sini, itu mulai ada pergeseran. Ada pergeseran. Yang dulunya ngundang para asatidzah, dulunya banyak konten-konten yang penuh hikmah gitu, seperti itu. Sekarang bahkan mengundang ahlu dunia, bahkan orang-orang kafir, Sat, seperti itu, Sat. Bagaimana, Sat? Ini, Sat. Ya, itu salah satu fitnah yang sangat besar yang disebut oleh para ulama hubbus syuhrah, cinta popularitas, cari pengikut, cari followers. Jadi segala sesuatu kita dalam beribadah, dalam beramal harus meniatkannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hanya karena pengikut, cari popularitas, ngejar rating dan sebagainya. Terlalu hina kalau kita melakukan suatu amal-amal ibadah hanya untuk mendapatkan like atau mendapatkan subscriber dan lain sebagainya. Terlalu hina. Dulu para nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak para nabi pengikutnya juga sedikit. Bahkan ada nabi nggak punya pengikut. Ya, disebutkan oleh nabi ada yang ra'aitun nabi wa ma'ahu raht. Ada nabi yang jumlah pengikutnya rahtun 3 sampai 9. Ada nabi pengikutnya cuma 2. Ada nabi pengikutnya cuma 1. Ada nabi walaisa ma'u ahad, enggak punya pengikut sama sekali. Artinya apa? Kita di dalam hijrah ini niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena untuk popularitas, jangan karena untuk ngejar rating dan lain sebagainya. Ya, jadi bikin hal-hal yang bermanfaat. Silahkan kalau misalkan untuk hal-hal yang bermanfaat, baik itu dunia ataupun untuk akhirat. Tapi jangan sampai tujuan utama kita adalah rating tadi, akhirnya nabrak. Yang penting nih rambu-rambu syariat dilanggar. Itu akhirnya pengennya kita yang baik, pengennya memberikan solusi, tapi malah polusi bagi kita. Bukan solusi tapi polusi saja. Bisa jadi ya karena tadi karena sudah salah niat, perlu diingatkan, perlu disadarkan, perlu dinasehati, ya, perlu ada yang menasehatin, ya, bahwa yang kita cari ya setelah hijrah ini adalah hal-hal yang bermanfaat untuk menjadi bekal akhirat. Kita luruskan niat kita dan kita sibukkan dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya teman-teman yang baru hijrah, ya kita nasihatkan fokus untuk belajar ilmu agama, fokus untuk belajar ilmu agama, jangan mencari panggung popularitas terlebih dahulu, ya. Banyak sharing masa lalunya, misalnya gitu ya. Ya terlalu berlebihan tidak bagus juga. Ya mungkin kalau sesekali karena memang ada kebutuhan, ya tidak mengapa. Tapi kalau jadi kayak malah show tour gitu ke sana kemari, tour di mana-mana, diulang-ulang, diundang sini, diundang sana. Nah itu nggak bagus juga. Karena nanti akhirnya tadi kembali kepada hubbus syuhrah tadi, cinta popularitas dan cari panggung tadi. Dahulu kalimat yang sering dibawakan oleh Syekhul Albani rahimahullah, hubbudz zuhur yuqsimudz zuhur. Cinta popularitas itu menghancurkan diri seseorang, membinasakan diri seseorang. Maka hati-hati dari cinta popularitas. Kita harus tahu tentang kadar diri kita. Imam Ibnu Mubarak beliau diminta wasiat. Apa wasiatnya? Ya, ada seorang datang kepada beliau, tolong wasiati saya. Beliau bilang, i'rif qadra nafsi.
hendaknya kamu tahu kadar dirimu. Tahu Kita harus diri. tahu kadar diri. Maksudnya kalau kita misalkan tidak punya keahlian dalam masalah agama, ya tahu diri dong. Ya, antum nggak punya keahlian dalam masalah dokter misalkan, Kesehatan dalam ya. masalah kedokteran, ya jangan nyuntik orang. Nanti malah salah ya kan, malah membahayakan. Iya. Kita pun demikian. Jadi kita harus tahu kadar diri kita, tawadhu ya, dan tadi sibuk dengan ilmu agama, cari ilmu di majelis-majelis yang bermanfaat dari ustadz-ustadz yang berakidah yang lurus, ya. Itu yang harus kita sibukkan. Atau melakukan hal-hal yang positif yang bermanfaat, ya. Tapi dengan niat yang lurus, tetap di garis yang benar, ya, tidak melenceng, ya, dan tidak bergeser dari apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah. Ya. Baik, Ustaz, ini kalau dibicarakan memang hijrah ini panjang, lebar, dan dalam, Ustaz. Kita nggak selesai nih, Ustaz. Jadi insya Allah kali dalam. Lebar dan dalam, Ustaz. Jadi sangat dalam. Jadi mungkin kita cukupkan di sini, Ustaz, ya. Nah. Mungkin tadi nasihat Ustaz tadi soal bahwa kepopularitas bisa menghancurkan diri seseorang, Ustaz, ya. Mungkin mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal itu, Ustaz, para pendengar, para pemirsa sekalian. Dan insya Allah kita nanti sambung lagi, Ustaz, ya, di podcast berikutnya. Jazakumullah khairan, Ustaz Yusuf. Hafidhullah ta'ala. Dan sampai jumpa kembali di POTS Podcast Tarbiyah Sunnah. Menebar dakwah, meraih surga.